Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sebentar, kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Yael, istri Heber, wanita yang dipakai Tuhan pada zamannya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5, ayat pertama dan ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. Namanya tidak terlalu banyak dikenal bahkan oleh anak-anak Tuhan sekalipun. Tapi pada masanya, Yael, istri Heber, adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuan Tuhan dan mengalahkan musuh orang Israel. Siapakah Yael, istri Heber, orang Keni itu yang dipuji-puji oleh Deborah, hakim wanita atau nabiah itu? Yael adalah orang biasa, wanita sederhana, namun hidupnya digunakan Tuhan untuk menyatakan satu perkara, kemahakuasaan dan keadilan Tuhan lewat kesederhanaan dan kelemah lembutan. Bagaimana Tuhan memakai Yael, istri Heber? Coba perhatikan perlahan-lahan. Ketika bangsa Israel mengalami tekanan dari tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor dengan panglima tentaranya yang bernama Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Kemudian Tuhan melalui hambanya, Deborah, mengutus Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Dan Tuhan melalui Deborah berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Tapi kemudian Barak berkata kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Barak telah ditunjuk Tuhan dan pengurapan Tuhan berlaku atas Barak. Barak gagah perkasa, bahkan bersamanya ada 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon. Tuhan bahkan berkata, Tuhan sendiri akan mengantarkan Sisera panglima Raja Yabin untuk datang dan dihancurkan oleh Barak. Namun Barak mempunyai syarat, "Saya akan lakukan begini jika begitu, tidak dengan sukarela dan tanpa pamrih." Kemudian Deborah berkata demikian. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 9, kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Pada mulanya saya berpikir bahwa sejarah akan mencatat bahwa Sisera akan dikalahkan dan diserahkan Tuhan ke tangan Deborah nabiah itu. Namun justru Tuhan menyatakan satu perkara lain. Sisera diserahkan ke tangan seorang ibu rumah tangga, sederhana, dan dikalahkan lewat kesabaran, kelemah lembutan. Ketika Sisera kehausan minta minum,
Yael justru memberinya susu, dan kemudian Yael mengalahkan dan menumbangkan Sisera. Pagi ini belajarlah satu perkara, kesederhanaan, kelemah lembutan, kerelaan hati akan dipakai Tuhan untuk menolong bangsa ini. Adakah kualitas karakter seperti itu pada kita? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk pengajaran-Mu pagi ini. Aku mau terus dengan rela hati melayani-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.